Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Rizka. Aku wardi beasiswa Turki tahun 2023 dan di kesempatan kali ini aku ingin sharing ke teman-teman mengenai beasiswa Turki yang akan sebentar lagi buka bulan depan pada Januari tahun 2026. Nah, beasiswa Turki ini adalah beasiswa yang sangat-sangat diminati oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa Indonesia. Dan di sini aku ingin sharing ke teman-teman mengenai apa itu beasiswa Turki dan manfaatnya dan serta proses pendaftarannya. Oke, langsung aja kita simak ya. Pertama, apa itu beasiswa YTB Turki? Jadi beasiswa YTB Turki atau kita sebutnya Turki Bursary Scholarship itu merupakan program beasiswa penuh yang didanai oleh pemerintah Turki melalui lembaga yang disebut juga lembaga YTB. Di mana beasiswa ini khusus untuk mahasiswa internasional yang ingin kuliah di Turki untuk semua jenjang perkuliahan, baik itu S1, S2, ataupun S3 di seluruh universitas negeri di Turki. Seperti itu teman-teman. Jadi beasiswa ini bukan beasiswa yang berasal dari pemerintah Indonesia, tapi ini adalah beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Turki. Nah, kalau teman-teman lihat, ini adalah base camp kita nih teman-teman. Ini adalah base camp atau rumah untuk seluruh mahasiswa YTB yang berlokasi di ibu kota Turki, yaitu di Ankara. Jadi di sini kita tuh punya rumah sendiri teman-teman, atau base camp kita, dimana kalau misalkan teman-teman datang, teman-teman tuh bisa dapat wifi gratis, terus abis itu ada kitchen, ada ablanya gitu yang selalu masakin buat teman-teman semua, dan juga bisa hangout di sini, ada perpustakaannya, ada aula kecil gitu. Kalau misalkan teman-teman mau ngadain acara, itu semua bisa ada di sini gitu, diadain di sini. Dan juga biasanya kita itu setiap bulannya ada kegiatan rutin makan-makan makanan negara khas yang diselenggarakan oleh mahasiswa internasional YTB Awardee kayak gitu. Jadi seru banget sih sebenarnya. Terus juga manfaat beasiswa YTB itu apa aja sih? Yang pertama, beasiswa YTB itu adalah beasiswa fully funded, jadi dia mencakup biaya kuliah. Jadi teman-teman kalau menjadi award di YTB gak perlu lagi nih pusing mikirin biaya kuliah karena udah dibiayain langsung sama pihak YTB. Terus juga yang paling memudahkan nih teman-teman, karena sebelumnya aku pernah juga daftar beasiswa luar negeri yang lain. Nah, perbedaannya nih beasiswa YTB itu adalah teman-teman gak perlu pusing untuk dapetin LOA atau Letter of Acceptance dari universitas yang teman-teman tuju. Kenapa? Karena ketika teman-teman daftar beasiswa YTB itu udah sekalian daftar universitas dan program studinya. Jadi YTB itu nanti yang akan membantu teman-teman untuk menempatkan di universitas dan jurusan yang sesuai dengan kualifikasi teman-teman gitu. Jadi sekali daftar, teman-teman udah sekaligus daftar beasiswa plus daftar universitas dan program studi gitu. Jadi mudah banget teman-teman. Terus selanjutnya juga beasiswa YTB ini memberikan kursus bahasa Turki selama 1 tahun secara gratis. Ini juga penting banget ya teman-teman, karena seperti yang kita ketahui di Turki itu mereka punya bahasa mereka sendiri, bahasa Turki, dan mereka itu kurang suka sama orang asing yang gak bisa bahasa Turki gitu. Nah, pihak YTB itu akan memberikan kursus bahasa Turki selama 1 tahun gratis kepada teman-teman semua jika teman-teman menjadi awardee YTB. Seperti itu. Dimana kalau misalkan teman-teman bayar sendiri itu cukup mahal ya. Kemarin di kampus aku itu sekitar 10 juta per semester gitu, jadi lumayan mahal. Nah, selanjutnya adalah teman-teman akan dapat akomodasi. Jadi di tahun pertama teman-teman itu akan ditempatkan di asrama Ozel atau asrama swasta gitu ya, yang disediakan oleh beasiswa TB. Jadi di Turki itu banyak banget asrama-asrama swasta yang biasanya itu tempatin oleh mahasiswa internasional ataupun mahasiswa lokal kayak gitu. Nah, asrama itu biasanya mahal banget teman-teman, karena di asrama itu teman-teman bakalan dapat
fasilitas ya, kayak kasur segala macam gitu ya, apa, lemari dan sebagainya, tapi juga teman-teman akan dapat fasilitas makan siang dan makan malam gratis tiap hari di asrama, seperti itu. Jadi nggak perlu lagi pusing mikirin makanan. Terus juga untuk kebersihan itu biasanya ada abla yang selalu bersihin kamar asrama kita, jadi kita juga nggak perlu bersih-bersih gitu. Itu enaknya gitu ya. Terus juga teman-teman akan dapat asuransi kesehatan. Ini juga penting banget. Jadi di Turki itu kita wajib punya asuransi kesehatan jika kita ingin tinggal di negara Turki. Nah, sebagai wadi YTB di tahun pertama itu teman-teman bakal langsung dapat asuransi kesehatan dari lembaga YTB kayak gitu. Jadi teman-teman nggak perlu pusing ya. Dimana kalau misalkan nggak punya, teman-teman bakalan kesulitan untuk tinggal di sini. Terus juga kalau misalkan ada apa-apa teman-teman harus bayar gitu. Kalau punya asuransi teman-teman nggak perlu bayar sama sekali ya. Kalau misalkan teman-teman sakit harus ke rumah sakit, itu akan dibiayain semua oleh asuransi YTB gitu. Terus selanjutnya juga ketika teman-teman pergi dan pulang dari Turki akan diberikan tiket pesawat gitu ya. Jadi ketika kita menjadi award di YTB, teman-teman akan mendapatkan tiket pesawat untuk pergi ke Turki, dan pesawatnya itu selalu sama, yaitu Turkish Airlines. Jadi benar-benar fasilitasnya juara sih gitu. Terus juga ketika teman-teman lulus itu nanti juga akan dapat tiket pulang kembali ke negara asal. Lalu selanjutnya ada kegiatan sosial dan kultural. Ini nanti kita akan bahas lebih detail ya di video selanjutnya. Nah, ini adalah keuntungan selanjutnya, yaitu monthly stipend. Monthly stipend atau uang bulanan untuk beasiswa YTB itu selalu naik setiap tahunnya. Jadi kalau misalkan ini adalah monthly stipend tahun 2025 dan tahun 2026 insya Allah akan kembali naik nih teman-teman. Nah, berapa sih uang bulanan kita yang saat ini ya tahun 2025? Untuk jenjang S1 itu teman-teman akan dapat sekitar 4.500 lira per bulan atau sekitar 1,5 jutaan ya. Nah, untuk jenjang S2 teman-teman akan dapat 6.500 lira atau sekitar 3 juta, dan untuk S3 akan dapat 9.000 lira per bulan gitu. Ini hanya untuk uang jajan ya, uang bulanan. Nah, untuk akomodasi itu ada tambahan teman-teman. Jadi setiap bulan teman-teman akan dapat dua uang ini gitu, dua manfaat ini. Yang pertama uang bulanan dan juga uang akomodasi. Untuk akomodasi jenjang S1 itu wajib tinggal di asrama. Jadi teman-teman gak perlu bingung lagi untuk mikirin tinggal di mana, karena kalau untuk jenjang S1 itu akan dapat asrama sampai lulus. Nah, kalau untuk S2 S3, teman-teman di tahun pertama itu akan tinggal di asrama. Nah, setelahnya akan dapat tunjangan tempat tinggal atau housing allowance atau kita sebutnya barinma, dimana itu kita bisa gunakan untuk menyewa apartemen seperti itu. Nah, menyewa apartemen di luar asrama yaitu sekitar 6.000 lira untuk kota seperti Istanbul dan Ankara, karena ini adalah dua kota yang cukup mahal ya. Nah, untuk kota lain itu teman-teman akan dapat 5.000 lira per bulan seperti itu. Jadi totalnya untuk jenjang S1 itu teman-teman bisa dapat 4.500, S2 6.500 ditambah 6.000 dan selanjutnya seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk tingkat persaingan ya. Jadi kalau tingkat persaingan itu biasanya ini cukup kompetitif, dimana pada 2025 itu ada lebih dari 250 pendaftar untuk beasiswa ini teman-teman, dan jumlah beasiswa yang diberikan tiap tahun itu sekitar 5.000 beasiswa. Nah, proses seleksinya itu seperti apa? Jadi proses seleksinya itu terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama itu adalah evaluasi dokumen. Nah, jadi ketika teman-teman daftar beasiswa ITB, teman-teman harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, di akun itu teman-teman harus mengisi semua informasi seperti data diri, terus pendidikan terakhir, dan itu harus upload dokumen gitu. Nah, nanti pihak ITB akan mengevaluasi dokumen yang teman-teman upload di situ.
Terus selanjutnya akan dinilai, direview. Nah, jika lolos tahap dokumen ini, teman-teman akan lanjut ke tahap kedua, di mana tahap kedua itu untuk S1 ada tes skolastik dan wawancara, sedangkan untuk S2, S3 itu hanya wawancara aja. Jadi yang ada tes itu cuman S1 gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi setelah wawancara itu akan langsung ada pengumuman, dimana biasanya pengumumannya itu bulan Agustus setiap tahunnya. Dan untuk datang ke Turkinya itu sekitar bulan September. Jadi setelah pengumuman itu hanya ada waktu 1 tahun untuk mengurus visa, mengurus paspor, dan lain-lain seperti itu. Itu kira-kira mengenai beasiswa Turki tahun 2026. Nah, untuk teman-teman yang mau bimbingan persiapan bagaimana sih cara menyiapkan dan juga mengisi dokumen-dokumen beasiswa Turki agar lebih komprehensif, agar lebih terbantu seperti itu ya, teman-teman bisa ikut kelas mentoring group beasiswa Turki cuma 50.000. Nanti aku akan langsung bimbing teman-teman mengenai bagaimana cara pengisian akun YTB teman-teman semua, terus juga untuk pengisian dokumen, tips memilih kampus dan wawancara dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa ikutan kelas ini jika berminat dan bisa mempersiapkan pendaftaran beasiswa Turki satu bulan lagi dengan lebih baik ya, dan bagaimana cara membuat motivation letter, membuat esai dan lain sebagainya itu akan dijelaskan di kelas ini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau, ada juga kelas private, ini akan dibimbing secara komprehensif sampai teman-teman datang ke negara Turki. Itu teman-teman, sekian video dari aku, semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi pengetahuan buat teman-teman semua untuk bisa daftar beasiswa Turki tahun 2026. See you in the next video, bye bye.